Seorang penerjemah peraih berbagai penghargaan sedang melakukan negosiasi dengan klien ketika tiba-tiba ia menerima pemberitahuan bahwa dirinya telah dipecat. Beberapa saat kemudian, ia terkejut saat mengetahui bahwa seluruh materi negosiasi yang telah ia siapkan selama 14 hari kini diberikan kepada seorang karyawan magang yang baru bergabung. Ia langsung berdiri dan mengumumkan bahwa rapat untuk sementara dihentikan. Setelah itu, ia memberitahu klien bahwa dirinya baru saja diberhentikan oleh perusahaan. Ucapannya membuat seluruh peserta rapat terdiam. Tidak ada yang menyangka perusahaan tega memberhentikan penerjemah terbaik mereka di saat kerjasama penting sedang berlangsung. Tak lama kemudian, sang manajer datang bersama karyawan magang dan langsung memerintahkan wanita itu untuk segera meninggalkan ruang rapat. Karena tidak memiliki pilihan lain, ia pun keluar. Saat melihat karyawan magang yang tampak gugup dan kebingungan, ia yakin kerjasama penting itu akan gagal jika tetap ditangani olehnya. Sesampainya di meja kerja untuk membereskan barang-barangnya, sahabatnya yang bekerja di perusahaan itu sudah mendengar kabar pemecatannya. Wanita itu pun menceritakan semua yang baru saja terjadi. Sahabatnya meminta agar ia tidak buru-buru pergi karena ingin mencari tahu ke bagian HR siapa yang mengajukan daftar pemecatan tersebut. Setelah berkata begitu, sahabatnya segera berlari menuju ruang HR. Namun, beberapa saat kemudian, seorang petugas keamanan datang ke depan lift dan mengatakan bahwa ia mendapat perintah dari manajer untuk mengantar wanita itu keluar dari gedung. Ia pun digiring keluar perusahaan, seolah-olah telah melakukan kesalahan besar. Tidak lama setelah itu, sahabatnya mengirimkan pesan. Dari situlah ia mengetahui bahwa sang manajer ternyata sudah mengajukan pemecatannya sejak 1 minggu sebelumnya. Bahkan, 3 hari sebelum rapat berlangsung, seluruh dokumen negosiasinya telah disalin dan diberikan kepada karyawan magang. Benar saja, klien akhirnya meminta agar negosiasi dihentikan sementara karena karyawan magang tersebut melakukan kesalahan dalam menerjemahkan nama anak perusahaan mereka. Di saat yang sama, pihak HR datang membawa perjanjian larangan bekerja di perusahaan sejenis. Dalam dokumen itu tertulis bahwa wanita tersebut tidak boleh bekerja di bidang penerjemahan selama 2 tahun, sementara kompensasi yang diberikan hanya sebesar 1/10 dari gaji pokoknya. Wanita itu langsung mempertanyakan keputusan yang menurutnya sangat tidak adil. Namun, pihak HR mengatakan bahwa semua aturan tersebut merupakan keputusan manajer. Bahkan, jika ia menolak menandatangani perjanjian itu, ia tidak akan menerima uang pesangon. Mendengar hal itu, wanita tersebut segera menemui manajer. Di sepanjang perjalanan, ia bertemu banyak rekan kerja yang dulu pernah ia bantu. Sayangnya, satu persatu dari mereka justru menghindarinya. Melihat sikap itu, ia merasa sangat kecewa. Setelah bertemu dengan manajer, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah menandatangani perjanjian tersebut. Ia tidak peduli dengan jumlah pesangon yang kecil. Yang benar-benar ingin ia ketahui adalah mengapa hasil kerja yang telah ia susun dengan susah payah kini justru menggunakan nama karyawan